Ayak 200 gram tepung terigu, saya memakai tepung terigu berprotein sedang atau tepung terigu serbaguna. 1 sendok makan susu bubuk, 2 sendok makan tepung maizena, 1/4 sendok teh baking powder. Ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Aduk agar semua bahannya tercampur rata, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah masukkan 165 gram gula pasir, jika suka manis bisa memakai 170 gram, tambahkan juga 4 butir telur, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh SP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer selama kurang lebih 8 menit atau juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Masukkan campuran tepung terigunya tadi, kemudian mixer lagi sampai tepung terigu dan adonannya tercampur rata saja. Untuk memixernya jangan terlalu lama agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Setelah tercampur rata, matikan mixernya dan sisihkan adonannya terlebih dahulu. Campur 50 minyak goreng dengan 150 gram margarin yang sudah dicairkan, 1 saset susu kental manis, boleh tidak pakai jika tidak suka. Setelah itu aduk semua bahan sampai tercampur rata. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan di like, subscribe, komen, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Masukkan cairan tadi secara bertahap ke dalam adonan sambil diaduk balik sampai tercampur rata dengan adonannya. Setiap kali dimasukkan diaduk-aduk terlebih dahulu ya, agar tidak ada yang mengendap di bawah. Setelah semua cairan dimasukkan, kemudian aduk balik sampai cairannya tercampur rata dengan adonan atau tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Adonan saya bagi menjadi 3 bagian, yang paling banyak yang nanti tidak dikasih pasta. 1 bagian saya kasih pasta red velvet dan 1 bagian lagi saya berikan pasta pandan. Untuk pasta atau perasa ini disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya, bisa diganti coklat atau tidak suka juga boleh tidak pakai. Loyang saya memakai diameter 22 cm, tinggi 8 cm yang sudah saya olesi dengan Carlo KW. Carlo KW saya buat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak goreng, kemudian dicampur rata dan dibuat untuk olesan. Masukkan setengah bagian adonan putihnya ke dalam loyang. Timpa dengan adonan hijaunya, nanti bergantian juga dengan adonan merahnya ya. Kemudian untuk adonan yang diberi warna ini disisakan sedikit saja untuk nanti toppingnya. Kemudian masukkan sisa adonan putihnya. Beri motif dengan sisa adonan hijau dan sisa adonan merahnya tadi. Untuk motif disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya untuk bentuknya. Dengan tusuk sate bentuk untuk motifnya.
Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Panci sebelumnya sudah saya panaskan menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 15 menit. Kemudian masukkan adonannya. Panci ini fungsinya seperti oven tangkring. Panggang adonan selama kurang lebih 30-35 menit atau disesuaikan juga dengan karakter panci atau oven masing-masing karena tiap panci dan oven karakternya berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya benar-benar mengembang sempurna, montok dan juga tidak gosong. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya bolu sudah matang. Dan tentunya bagian atas bolunya juga sudah kering. Itu pertanda bolu sudah siap untuk diangkat. Sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan saat nanti mengeluarkan dari loyangnya. Lihat, saat disisir bolunya sudah terlihat menu-menu dan lembut. Jika saat dikeluarkan dari loyangnya bolu agak susah dikeluarkan, maka goyang-goyang sedikit untuk loyang agar nanti memudahkan untuk melepaskannya. Biarkan bolu menjadi dingin terlebih dahulu. Potong-potong bolu sesuai dengan selera. Teksturnya benar-benar sudah terlihat lembut seperti kapas. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya benar-benar lembut, tidak seret sama sekali, gurih, benar-benar nikmat. Lelehkan 400 gram gula pasir, ini setara dengan 2 gelas belimbing ya. Gunakan api kecil saja. Ketika sudah meleleh sebagian, kemudian kita goyang-goyangkan untuk pancinya, jadi tidak perlu diaduk-aduk. Setelah semua gulanya mencair, kemudian tuangkan sedikit demi sedikit untuk air panas sebanyak 400 ml atau 2 gelas belimbing. Ingat, saat memasukkan airnya sedikit demi sedikit saja agar tidak muncrat. Setelah semua air dimasukkan, kemudian matikan kompornya dan biarkan karamel menjadi dingin terlebih dahulu. Saat menunggu karamelnya dingin, kita lelehkan sebanyak 150 gram margarin atau bisa juga memakai mentega. Saat mencairkan margarin tidak perlu sampai mendidih ya. Kemudian jika margarinnya tinggal sedikit, lalu matikan kompornya. Nanti margarin akan meleleh dengan sendirinya. Setelah karamel dan mentega cairnya sudah dingin, kemudian campur 150 gram tepung terigu serbaguna dengan 1 sendok teh soda kue, 1 sendok teh baking powder, tambahkan 150 gram tepung tapioka, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Setelah itu disaring agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah masukkan 4 butir telur, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Kocok telur sampai berbuih saja.
Setelah telurnya dirasa sudah berbuih atau berbusa, kemudian masukkan campuran tepung ke dalam adonan telur secara bertahap bergantian dengan gula karamelnya. Setelah semua bahan tercampur dengan rata, kemudian tambahkan 3 saset susu kental manis putih. Aduk susu kental manis sama adonan sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan mentega cairnya dan aduk sampai semuanya tercampur dengan rata kembali. Untuk yang baru menemukan channel ini, silahkan di like, subscribe, dan di share ke teman sosial media kalian jika video ini bermanfaat. Masukkan adonan ke dalam loyang. Saya memakai ukuran 24. Saat dimasukkan kita saring ya, agar tidak ada adonan yang bergerindil dan adonannya benar-benar licin. Oven tentunya sudah dipanaskan terlebih dahulu menggunakan api sedang cenderung kecil kurang lebih selama 15 menit. Lalu panggang bolu karamel selama kurang lebih 45 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah kurang lebih 45 menit di oven, kemudian tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Dan tentunya atas bolu juga harus sudah kering. Lalu angkat dan biarkan bolu dingin terlebih dahulu sebelum dipotong-potong. Hasilnya sudah terlihat sangat bersarang dan tentunya sudah terlihat menu-menu. Kemudian potong bolu sesuai dengan selera. Lihat hasilnya berserat sangat cantik ya.
Saya untuk bahan keringnya terlebih dahulu 200 gram tepung terigu. Saya memakai tepung terigu serbaguna, 2 sendok makan tepung maizena agar hasil tekstur bolunya sangat lembut, 1 sendok teh baking powder. Diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah masukkan 170 gram gula halus, 200 gram mentega, pakai kualitas bagus ya, nanti agar hasilnya harum dan wangi. Saya memakai Blue Band Cake and Cookies. 1/4 sendok teh vanila cair. Mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah dulu sampai gula dan menteganya tercampur dengan rata saja. Sesekali sisir bagian yang menempel pada wadahnya ya. Setelah semua tercampur dengan rata, kemudian naikkan mixer ke kecepatan yang paling tinggi, lalu mixer sampai adonannya mengembang dan putih. Matikan mixernya terlebih dahulu. Tambahkan 4 butir telur, masukkan satu persatu bergantian dengan tepung terigu yang sudah dicampur tadi. Pakai mixer speed terendah saja ya. Mixer adonan sampai tercampur rata saja. Jadi mixernya tidak perlu lama-lama agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Aduk adonan untuk memastikan jika adonannya sudah benar-benar tercampur dengan rata. Tambahkan 60 ml susu cair. Saya memakai 1 sendok makan susu bubuk yang saya larutkan dengan air. Susu bisa juga memakai susu UHT ya. Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing. Susu saya masukkan 2 kali sambil diaduk balik ya, sampai nanti susu dan adonannya tercampur dengan rata saja, atau tidak ada susu yang mengendap di bawah adonan. Tambahkan meses coklat secukupnya. Untuk campuran bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Bisa ditambahkan dengan sukade atau kopi instan. Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing. Untuk meses saya tambahkan agak banyakan ya, karena anak-anak saya suka sekali jika diberi meses agak banyakan. Loyang saya memakai ukuran 20 ya, bisa juga memakai ukuran 19. Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing. Lalu masukkan adonannya. Jangan lupa untuk loyang sudah diolesi dengan olesan ya. Untuk olesan saya memakai Carlo KW. Hentakkan loyang beberapa kali agar udara yang terperangkap dalam adonannya keluar. Untuk meratakannya bisa juga memakai tusuk sate yang diputar-putar.
Oven sebelumnya sudah saya panaskan selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Oven adonan selama kurang lebih 30-35 menit atau semua disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Tes tingkat kematangan bolu dengan menggunakan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Lalu keluarkan bolu dari loyangnya. Hati-hati ya, karena loyangnya masih panas. Wow, lihat hasilnya, sudah terlihat lembut dan menul-menul ya. Potong-potong bolu sesuai dengan selera. Saat dipotong sudah terlihat sekali jika bolunya sangat lembut. Benar-benar sangat lembut. Bismillahirrohmanirrohim. Rasanya benar-benar pecah, lumer di mulut dan juga tidak seret. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.